Puji Tuhan, haleluya. Oleh kemurahan Tuhan, kami boleh tiba sebelum waktu ibadah ini dimulai. Tadi pukul 9 pagi saya melayani di kota Depok. Ya, 3 jam lebih ya dari kota Bandung. Selesai ibadah, selesai pelayanan, berangkat kembali ke Bandung, dan puji Tuhan sampai dengan selamat di sini dan bisa ibadah tanpa terlambat. Dan sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Minggu ini saya menyampaikan tema khotbah diberkati untuk memberkati. Puji Tuhan, ya. Kalau dengar kata diberkati, saya sangat yakin. Saudara ingin diberkati? Amin. Cuma satu yang bilang amin. Yang lain dalam hati. Saya percaya siapapun yang ditanya, entah jawab dengan suara atau hanya dalam hati, apakah saudara ingin diberkati? Pasti bilang mau. Kalau boleh, kalau bisa memilih, jangan hanya diberkati, tapi sangat diberkati. Maunya kalau bisa, ya. Ya itulah manusia. Itulah manusia. Nah, kita mau diberkati, tapi jangan lupa kalau kita diberkati, jangan titik, diberkati titik. Tuhan berkati kami titik, tidak. Tapi Tuhan berkatilah aku supaya aku juga bisa memberkati orang lain. Itulah khotbah sore hari ini. Diberkati untuk, bukan untuk sendiri. Diberkati bukan untuk saya saja. Diberkati untuk keluarga saya. Tapi diberkati untuk memberkati. Memberkati siapa? Siapa saja. Nah, sore hari ini mari kita belajar. Ada beberapa hal agar kita bisa diberkati oleh Tuhan, ya. Singkat saja, saya berusaha supaya tiap kali saya khotbah waktunya tidak usah panjang-panjang, ya. Jadi nggak keburu ngantuk, udah selesai diberkati. Yang pertama, bagaimana cara kita agar bisa diberkati? Hidup kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, keluarga kita diberkati. Apa saja yang kita lakukan, semua diberkati oleh Tuhan. Apa caranya? Apa rahasianya? Yang pertama, kita buka Mazmur pasal 5. Kita buka Mazmur pasal 5. Oke. Alkitab ya, Alkitab, bawa Alkitab. Mazmur pasal 5. Ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal 5 ayat 13. Sama-sama kita baca. Yuk. 1, 2, 3. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar. Itu ya. Ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Syarat pertama, cara pertama untuk bisa diberkati oleh Tuhan adalah jadilah orang benar. Firman Tuhan bilang gak ada seorang pun yang benar. Kita bisa jadi orang benar karena kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sudah diselamatkan jadi orang yang selamat, dibenarkan jadi orang benar, pertahankan itu saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Ya, tetap lakukan hal-hal yang benar. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Tuhan bilang ini kerjakan, Tuhan bilang itu kerjakan, Tuhan bilang jangan kerjakan ini, jangan kerjakan ini, Tuhan bilang jangan kerjakan itu, jangan kerjakan itu. Jadi orang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Di mata manusia, maju tak gentar membela yang bayar. Kita jadi benar hanya karena kekuatan uang. Kita hitam, kita bilang ini duit, bilang saya putih, orang bilang ya kamu putih. Ini uang, bilang saya baik, orang yang terima uang bilang kamu baik dan sangat baik. Bisa diatur dengan uang.
Tapi kita benar bukan di mata manusia saja, tapi terutama di mata Tuhan. Syarat pertama, jadilah orang benar. Orang benar adalah melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan, juga di mata manusia. Itu kalau mau diberkati. Yang kedua, kita buka 2 Samuel. Kita buka 2 Samuel pasal 6. Ini syarat kedua. 2 Samuel 6 ayatnya yang ke-11. Kalau mau diberkati, ini syarat kedua. Pertama tadi, jadilah orang benar. Tuhan akan memberkati. Yang kedua adalah 2 Samuel 6 ayat 11. Begini bunyinya. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. 3 bulan. Apa yang ada 3 bulan di rumah Obed-Edom? Tabut Tuhan. Tabut Tuhan adalah perlambang kehadiran Tuhan. Kalau mau diberkati, hadirkan Tuhan di rumah kita. Ini hanya 3 bulan loh. Tabut itu ada di rumah Obed-Edom, tapi Tuhan memberkati tidak hanya Obed-Edom, tapi juga seisi rumahnya. Apalagi kalau kita nggak hanya 3 bulan, nggak hanya 3 tahun, tapi sepanjang hari, sepanjang hidup kita, Tuhan kita hadirkan di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga kita. Itu berkat akan turun atas kita. Dulu beberapa tahun lalu, entah 10 atau 20 tahun lalu, di belakang kaca mobil, saudara ingat-ingat ya, ada stiker. Ini di beberapa mobil, itu dulu waktu itu jadi tren. Stiker itu kata-katanya berbunyi begini, ingat-ingat, pernah lihat nggak? Jesus is my co-pilot. Atau kadang-kadang diganti, God is my co-pilot. Dibuat, ditempel di mobil. Sepertinya benar. Oh iya, waktu saya mengemudi, samping saya ada Yesus. Di samping saya ada Yesus. Jadi saya pilotnya, Yesus adalah co-pilotnya, yang mendampingi, yang menyertai dan melindungi saya. Sepintas seperti benar. Tapi itu salah. Jangan jadikan Yesus sebagai co-pilot. Jangan jadikan Yesus sebagai kenek yang dibutuhkan kalau ngeganjal-ganjal. Tapi Yesus adalah kepala dalam rumah tangga kita. Yesus adalah pilot di dalam keluarga kita. Karena itu, jangan jadikan Yesus sebagai tamu di rumah kita. Tapi Yesus sesungguhnya adalah tuan rumah di rumah kita. Itu dia. Itu yang benar. Ya. Jadikan Yesus yang utama di dalam rumah tangga kita. Maka berkat pasti turun atas kita. Yang ketiga, kita buka Ulangan pasal 15. Ulangan pasal 15. Ya, kali ini tidak biasanya saya banyak menyampaikan ayat-ayat ya. Biasanya saya agak jarang menyampaikan banyak ayat. Kali ini secara khusus ada banyak ayat yang saya dan kita baca. Ulangan pasal 15 ayatnya yang ke-18. Oke? Begini bunyinya. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Lihat. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kamu kerjakan. Perhatikan. Syarat untuk bisa diberkati dalam segala sesuatu yang kita kerjakan adalah lepaskan orang merdeka. Dimerdekakan dari apa? Dari kesulitannya, merdekakan. Orang yang sulit, bantu. Orang yang susah, bantu.
biar dia lepas dari masalahnya. Jangan kita hanya cukup mengatakan, kasihan ya, prihatin ya, titik. Tidak melakukan apa-apa. Lakukan sesuatu sehingga dia bisa terbebas. Setidak-tidaknya kalau memang kita nggak punya daya upaya apapun, saya nggak punya kemampuannya, habis mau gimanain? Satu hal kamu bisa lakukan, apa? Doakan dia. Nah, doakan dia. Mari kita berdoa. Dan setelah ini saya akan terus mendoakan kamu supaya kamu kuat dan Tuhan membebaskan kamu dari semua masalahmu. Dia menjadi kuat karena ada orang yang mendoakan, ada orang yang mendukung dia. Dan kemudian hayo kita percaya Tuhan sanggup menolong kamu dengan berbagai cara yang Tuhan akan lakukan. Percayalah itu. Dia akan menjadi kuat. Dan lihat, tunggu nanti. Tuhan akan tunjukkan jalan. Apalagi kalau kita memang punya kemampuan. Jangan ditahan-tahan. Bantu, lepaskan, bebaskan orang dari segala macam permasalahan yang ada. Dia punya utang 10.000, kita punya mampu membayar 10.000, beri dia 10.000. Dia punya utang 1 miliar, kita nggak mampu, ya sudah, mau diapain? Jangankan membayar tuh orang 1 miliar, 10 juta pun kita nggak punya misalnya, oke, nggak ada masalah. Tapi kalau kita mampu menolong orang, itu intinya. Mampu membebaskan orang dari masalahnya, lakukan itu. Kita pasti diberkati. Tolong orang, bantu orang, maka berkat akan turun atas kita. Haleluya. Jadi ringan tanganlah, bantulah orang, ya. Tolonglah orang yang bisa ditolong. Ya, jangan berat tangan. Yang keempat, kita baca Ulangan 15 ayat 10. Tadi ayat 18, sekarang ayat 10. Yang keempat, yang pertama tadi apa? Mau diberkati, jadilah orang benar. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai kepala di rumah tangga kita. Yang ketiga, bebaskan orang, bantu orang, tolong orang dari masalahnya. Nah, sekarang yang keempat, Ulangan 15 ayat yang ke-10. Bunyinya seperti ini. Engkau harus memberi kepadanya. Kata kuncinya beri. Beri, beri. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Wow. Tidak hanya memberi, tapi memberi dengan banyak. Memberi dengan limpah. Orang Kristen memberi aja kadang-kadang susah. Apalagi memberi dengan banyak, memberi dengan limpah. Agak susah. Tapi inilah firman Tuhan. Kalau memang mau diberkati, penuhi syaratnya. Yang keempat apa? Beri dengan limpahnya. Dan jangan hatimu berduka cita. Aduh sayang ya. Aduh ini kasihnya gimana ya. Aduh jangan berduka cita dengan pemberian kita. Apabila engkau memberinya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Amin. Tuhan sanggup gak bikin pekerjaan kecil menjadi pekerjaan besar? Tuhan sanggup gak membuat usaha kecil menjadi usaha yang besar? Jabatan kecil menjadi jabatan yang tinggi? Sanggup gak? Karena itu percayalah, lakukan firman Tuhan. Beri dengan sukacita. Jangan pikiran baru dikasih, aduh dipikir-pikir, dikasih, aduh pikir-pikir. Tadi hamba Tuhan di mana saya melayani, kemarin kami Sabtu ke sana, dia berikan kesaksian. Mereka sedang membangun gereja mereka, ya. Padahal uang nggak ada. Jemaatnya juga sedikit. Tadi waktu ibadah juga saya lihat sedikit berapa orang, ya. Jadi kalau lihat dari hitung-hitungan kalkulator, nggak mungkin lah mereka bisa membangun. Mereka sudah bangun itu dengan biaya 450 juta. Nggak tahu dari mana duitnya, ya. Tapi pokoknya ada aja. Nah, kesaksiannya begini. Suatu ketika ada orang datang kepada dia. Ini pikiran manusia. Dia bilang, siapa tahu Tuhan kirimi orang untuk memberikan sumbangan. Itu pikirannya. Tapi ternyata orang ini bilang apa? Saya sedang butuh uang. Nah ini saya ada jual sesuatu. Keuntungannya bisa dipakai. Waduh, ini bukannya ngirim uang, malah mau jualan. Ya,
Nah, berapa harganya? 70.000. Pendeta ini berunding dengan istrinya. Bagaimana? Dan mereka sepakat. Ini uang 100.000. Ya, pakai. Nah, jadi mereka bukannya dapat uang, malah harus mengeluarkan uang. Bukan 70.000, tapi mereka berikan 100.000. Dan beberapa waktu kemudian ada yang bilang, tolong lihat di rekening kalian, saya kirim 10 juta. Enak ya? Iya enak kalau sudah tahu. Ada yang bilang, kenapa kamu nggak kasih 1 juta aja? Kau bisa dapat 100 juta nanti. Ya, tapi ketika mau memberi itu mikir kan, 70.000 keluar lagi duit. Apalagi 100 kita tambahin lagi. Aduh keluar lagi duit. Kita kan lagi butuh duit nih. Ayo, engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya. Harga 70.000, bayar 100.000. Dan janganlah hatimu berduka cita. Ayo, jangan nyesel. Aduh, kasih 70 aja kan udah cukup lah. Ini kasih 100 lagi. Aduh, berkurang duit. Ya, jangan. Karena kalau kita lakukan itu, apalagi lakukan dengan sukacita dan lakukan dengan iman, itulah Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Lihat nanti berkat Tuhan turun atas usahamu, atas pekerjaanmu. Dan ketika engkau diberkati dan sangat diberkati, engkau akan selalu ingat itu semua berkat dari Tuhan. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Itu yang keempat. Saya ulangi lagi. Bagaimana cara kita diberkati? 1, jadilah orang benar. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai kepala utama di dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Yang ketiga, lepaskan, bebaskan, tolong, bantu orang yang memang butuh bantuan. Jangan malah diomongin, itulah kamu, dosa sih. Aduh, ampun ya. Jangan lakukan itu. Yang keempat apa? Beri dengan berlimpah. Beri dengan sukacita. Kita baca dulu berkaitan dengan nomor 4 ini. Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. Amsal 22 ayat 9. Oke. Orang yang baik hati. Nah, ini suka menolong, tidak sombong, baik hatinya. Orang yang baik hati apa? Akan diberkati. Karena apa? Karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Anda seorang ibu, ya, saya nggak usah sebut namanya, karena saudara pasti tahu dia nanti. Ibu ini di tempat usahanya, saya perhatikan ada aja ibu-ibu yang datang gitu ya, ada aja siapa yang datang. Entah dibeliin dagang, dibeliin selalu dagangannya. Entah mau dimakan gak dimakan, dibutuhkan atau gak dibutuhkan, selalu beli. Ada yang dikasih makanan, dikasih nasi, bahkan ada yang dikasih duit. Nah, saya gak usah kasih tahu siapa, nanti pada datang rame-rame ke sana. Ya, tapi itu selalu memberi, selalu mengasihi. Saya percaya apa yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan, baik hati, memberi, berkat turun. Amin. Yang kelima, terakhir, bagaimana caranya agar diberkati oleh Tuhan? Yeremia 17. Yeremia 17. Yang kelima, Yeremia 17 ayatnya yang ke-7. Begini bunyinya, diberkatilah. Nah, itu dia. Enak kan dengar kata diberkatilah. Orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya
pada Tuhan. Jangan andalkan kepintaran kita. Jangan andalkan backing kita, kenalan kita, orang-orang kuat, orang-orang berkuasa. Itu oke lah, kadang-kadang dibutuhkan, baik, tapi yang penting jangan andalkan dia, tapi andalkan Tuhan. Kalau kita ada kesulitan, cari Tuhan dulu. Nanti Tuhan yang ngatur siapa yang akan bantu kita. Bukan ada kesulitan, langsung cari sana, langsung cari sini, langsung cari situ. Jangan. Pertama-tama cari dulu Tuhan. Kenapa cari Tuhan? Karena kita tahu Dia yang bisa kita andalkan. Manusia bisa mengecewakan kita. Pas kita minta bantuan Dia gak ada. Pas kita minta bantuan Dia bilang lagi ini lagi itu. Tapi kalau Tuhan, kapan saja 24 jam Tuhan bisa diandalkan. Yang kelima, kalau mau diberkati, andalkan Tuhan. Punya pekerjaan, andalkan Tuhan. Punya usaha, andalkan Tuhan. Pendidikan sekolah, andalkan Tuhan. Apa saja, andalkan Tuhan. Maka dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. 5 syarat untuk bisa diberkati. Jadilah orang benar. Jadikan Tuhan sebagai kepala, sebagai Tuhan. Hadiratnya hadirkan di dalam rumah tangga kita. Yang ketiga, lepaskan, bantu, tolong orang-orang yang memang punya masalah. Yang keempat, beri, limpah dan sukacita. Dan yang kelima, andalkan Tuhan. Kalau kita sudah diberkati, jangan pernah lupa, ya, karena ini wajib. Apa yang wajib? Kalau diberkati, wajib memberkati. Bahasa Inggris, thank you. Bahasa Indonesianya apa? Terima kasih. Artinya, kalau sudah terima, harus apa? Kasih. Jangan terima. Itu namanya serakah, rakus, congok. Ya. Udah terima. Lah kapan ngasihnya? Kurang. Nah, itu kurang ajar itu. Apakah orang seperti itu akan diberkati Tuhan terus? Tidak. Berkat akan stop. Tapi kalau terima kasih, mengalir, dan alirannya semakin lama semakin besar. Wajib, kalau sudah diberkati, memberkati. Nah, karena itu ini ayat terakhir. Ya, ada 2 sebenarnya. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Tapi kita baca ayat terakhir saja. 1 Korintus 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10. Ya, ini ayat terakhir. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-10. Oke, bunyinya. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Ayo, saya mau tanya, pencuri bisa masuk surga enggak? Tidak bisa, karena pencuri itu mencuri itu salah. 362 pencurian, pasti masuk penjara, juga masuk surga. Masuk neraka kalau enggak bertobat. Jadi wajar pencuri masuk neraka. Oke. Pemabuk juga masuk neraka. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, masuk neraka. Penipu juga masuk neraka, pasal 378. Pencuri, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tempatnya adalah neraka. Cocok. Tapi tunggu dulu. Di sini ada satu kata. Pencuri, yang kedua ada apa? Orang kikir. Kikir itu apa? Pelit. Terima.
terima. Itu tempatnya di mana? Jawab sendiri. Tidak ada tempat bagi dia di kerajaan Allah. Ayo. Jadi kalau udah diberkati, wajib memberkati. Jadi berkat, jadi saluran berkat. Sebab kalau engkau hanya mau diberkati, kikir, tidak ada tempat bagi orang kikir di kerajaan Allah. Jadi kalau diberkati harus memberkati, ya. Apakah tunggu diberkati dulu baru memberkati? Tidak juga, ya. Menabur akan menuai. Ada orang yang belum diberkati tapi dia mau memberkati dulu. Bagus juga, imannya ada. Seorang janda, apa yang ada pada dia yang hanya itu, ya dia berikan. Dia memberkati, dia pasti diberkati. Janda di Sarfat, berikan dulu kepada Nabi. Ternyata tepung dan minyak enggak pernah habis. Utamakan Tuhan, Tuhan pasti utamakan kita. Karena itu Jemaat CMC Cabai Rawit saya ajarkan dalam memberi persembahan, memberi perpuluhan. Yang penting tahu. Kalau sudah tahu, mau dilaksanakan gak dilaksanakan, tanggung jawabmu. Ya, tapi yang penting udah tahu. Dan jangan takut dalam memberi persembahan, karena Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua yang sudah mendengarkan firman-Nya pada sore hari ini, diberkati untuk memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa kami dalam surga, terima kasih kami sudah dengarkan firman-Mu. Temanya diberkati untuk memberkati. Tuhan, kami tidak hanya mau sebagai pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku. Kalau kami mau diberkati, kami harus lakukan 5 hal ini. Tolong Tuhan, ajarkan kami, dorong kami, ingatkan kami. Kami akan melakukan 5 syarat itu agar kami diberkati. Dan kalau kami sudah diberkati, jemaatmu diberkati, gereja ini diberkati, maka kami tahu kewajiban kami akan memberkati. Terima kasih Bapa, terpuji namamu, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.